Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Syarif Datullah. Hari ini kita sampai ke video ke-9, yaitu sebuah materi yang sering dianggap sulit, tapi sebenarnya sangat seru, yaitu FreeRTOS Task Management. Jadi, selama ini kita terbiasa menulis kode di dalam void loop yang berjalan satu persatu. Kalau sensor DHT22, kalian butuh waktu 2 detik, untuk membaca, maka LED akan macet selama 2 detik. Di dunia industri otomasi, ini tidak boleh terjadi. Kita butuh multitasking. Nah, FreeRTOS ini adalah solusinya. Bayangkan, RTOS adalah seorang manajer kantor yang mengatur kepada kapan si LED bekerja, kapan si sensor bekerja, dan kapan si servo bekerja secara sangat cepat sehingga terlihat berjalan bersamaan. Di video ini kita akan membedah 3 percobaan di SP32 dan STM32 secara line by line. Mari kita bongkar rahasia. Tapi sebelum itu saya akan membahas di PPT ini dulu. Jadi apa itu FreeRTOS? Jadi RTOS adalah Free Real Time Operating System, yang dimana sistem operasi yang didesain untuk menjamin waktu eksekusi yang presisi determinisme. Jadi multitasking sejati, mengubah alur linear loop menjadi banyak alur tugas paralel. Lalu untuk konsep task management, yaitu priority, menentukan tugas mana yang paling mendesak untuk dikerjakan CPU, task size, alokasi memori RAM khusus untuk otak setiap tugas, feed task delay untuk instruksi non-blocking agar CPU bisa mengerjakan tugas lain. Lalu untuk percobaan yang pertama yaitu SP32 dual core, yaitu mendemonstrasikan task LED dan DHT22 berjalan pada core yang berbeda, yaitu dual processor cores, yaitu menggunakan task grid task LED 2048. Nah, 01 ini prioritas mana gitu. Lalu percobaan yang kedua yaitu STM32 kernel hoax, yaitu fitur keamanan kernel, yaitu Stack Overflow hoax, mendeteksi kebocoran memori, malloc pilot hoax, menangkap kegagalan alokasi, scheduler, mengatur teks di ARM Cortex M372 MHz. Lalu untuk RTOS scheduler logic, yaitu parameter yang pertama itu priority, stack RAM, task LED, task DHT, task sensor, itu seperti itu. Ibarat parameter satu low kayak gitu. Percobaan yang ketiga itu multitasking project, yang dimana integrasi 3 sistem menggerakkan tick servo, membaca sensor, dan berkedip LED secara sinkron, yaitu safety stock logic, yaitu tombol boot mematikan semua task dengan VTask delete secara bersamaan. Selanjutnya itu memory monitoring, yaitu Deep Dynamic Memory Allocation, penting untuk mencegah crash sistem. Selanjutnya itu best practice, yaitu task safety, jangan biarkan task jatuh ke ujung fungsi tanpa dihapus. Lalu timing, gunakan tick rate, yaitu 1000 Hz untuk presisi 1 milisecond. Lalu optimization, yaitu berikan stack minimal untuk menghemat RAM terbatas. Yaitu comparison overview, yaitu ESP32 Arduino style, itu inisialisasi sama stack itu sangat mudah. Kalau misalnya auto start, kalau STM32 hal stylenya itu start scheduler, yaitu manual. Nah, itu saja. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan program dari yang percobaan yang pertama, yaitu ESP32.
Saya buka dulu. Nah, ini adalah program saya yang dimana mari kita lihat kode pertama di SP32 ya. Jadi pada baris 48 lihat fungsi LED task di dalamnya ada well 1. Biasanya ini akan membuat microcontroller macet, tapi karena ini RTOS ada fungsi penyelamat di baris 73. Baris 73. Yaitu task delay. Ini bukan delay biasa, ini adalah instruksi ke manajer untuk istirahat dulu, kasih CPU ke tugas lain. Lalu baris 119 yaitu di dalam setup kita membuat tugasnya dengan xtask create. Lalu perhatikan semua parameter angkanya 2048 adalah stack size atau kapasitas memori otak si task untuk DHT22. Saya beri 4096 itu karena prosesnya itu lebih berat. Jadi yang menarik di SP32 adalah baris 67. Kembali lagi ke baris 67. Nih. Jadi export get core ID karena SP32 punya 2 core, VRTOS bisa menaruh task LED di core 0 dan task DHT di core 1. Ini baru namanya multitasking hardware yang sesungguhnya. Lalu untuk percobaan 2 yaitu menggunakan STM32. Nah, ini. Sekarang kita pindah ke STM kedua. Ini lebih teknis karena kita membicarakan arsitektur ARM Cortex M3, yaitu baris 100, langsung ke baris 144, intinya saja. Tas disable ini ya. Sekarang kita fokus di situ, yaitu ada fungsi V Application Stack Overflow Hook. Ya, ini adalah fitur keamanan kelas profesional. Jika task kalian kehabisan memori, fungsi ini akan menangkapnya dan mematikan sistem secara aman sebelum meledak atau crash. Konfigurasi baris 183. Ini baris 183. Nah, di sini ada hal yang unik lagi nih. Jadi konfigurasi clock STM32 kita set ke 72 MHz via PLL. Ini penting agar tik atau detik satu FreeRTOS berjalan akurat. Lalu selanjutnya ke baris ke 365. Oke, jadi terakhir kita panggil VTax Start Scheduler. Ini adalah momen di mana si manajer mulai bekerja mengatur lalu lintas data antar LED dan sensor suhu di simulasi kita. Jadi itu untuk yang bagian STM32. Lalu untuk melanjutkan ke file yang project. Yaitu saya menggunakan SP32 ya untuk projectnya ya. Oke, untuk percobaan terakhir adalah proyek integrasi 3 task sekaligus di SP32 LED, DHT22 dan servo SG90. Baris 218 lihat tugas di si servo ya.
dari 0 ke 180 derajat setiap 1 detik, sementara itu LED tetap berkedip tiap 1 detik dan DHT membaca tiap 2 detik. Semuanya harmonis, jadi tidak ada yang bertabrakan, tidak ada yang saling menunggu. Dia bekerja independen sendiri-sendiri, seperti itu. Dengan adanya RTOS itu sangat membantu. Lalu untuk baris 248 saya menambahkan safety stop di dalam loop atau Arduino standar. Kita memantau tombol boot. Jika ditekan, variabel stop requested menjadi true. Lalu baris yang selanjutnya itu lihat bagaimana Tasman mengecek bendera stop ini. Jika benar, mereka akan memastikan sendiri dengan VTEX delete 0. Ini adalah standar pemrograman industri di mana sistem harus bisa dimatikan gas full shutdown kapan saja secara keseluruhan. Seperti itu. Lalu untuk demonya saya akan mendemokan. Jadi dari percobaan yang pertama yang pakai SP, STM, lalu project itu ada demonya. dulu. Ini adalah demonya. Ketika di running, nah berhasil. Lanjut untuk pembacaan sinyal data dan LED berkedip secara sendiri menggunakan task masing-masing, karena ini menggunakan sistem RTOS dengan real-time operating system. Selanjutnya untuk yang percobaan yang STM32, kita lihat video uploadingnya dulu. Nah, si LED dan data itu sama-sama membaca dan dia sama-sama bekerja sendiri-sendiri karena menggunakan task masing-masing. Dan harusnya kalau pakai STM itu dia lebih bagus karena sistemnya lebih advance lah. Lanjut ke video projectnya yang dia menggabungkan servo, DAT, dan Rot. Nah, dia ini menggabungkan si DAT, LED, dan servo itu bekerja masing-masing dengan delay masing-masing dan prioritas masing-masing. Nah, saat ini itu prioritasnya itu di DHT22 gitu. Itu saja.
Kesimpulannya yaitu menguasai RTOS berarti kalian sudah siap membuat proyek tingkat lanjut seperti drone, robotik, atau mesin industri. Kuncinya ada di manajemen prioritas dan memori. Seluruh source code RTOS yang rapi ini sudah saya upload di GitHub saya. Silahkan kalian pelajari dan motivasi. Kalau ada tes yang tidak berjalan atau memori penuh, tulis saja di kolom komentar. Kita bahas solusinya bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton video ke-9 ini. Saya Sarif Hidayatullah. Selamat bereksperimen dan multitasking. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.